Ya, shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali malam ini. Biarlah kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Ya, karena di hari-hari terakhir ini firman Tuhan berkata akan datang masa yang sukar, tapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mengalami penyertaan Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan di dunia ini Bapa. Menghadapi setiap badai, gelombang, persoalan hidup, kami tidak akan pernah goyah selama kami beserta, selama Engkau beserta dengan kami, selama kami ada di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Terima kasih Bapa, kuatkan setiap mereka yang mulai goyah hari-hari ini. Kami mau teguhkan iman kami di dalam Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami membawa persembahan kami malam ini, pujian, penyembahan kami, biar naik menjadi dupa yang berbau harum. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau yang kuatkan setiap kami Bapa, dalam anugerah-Mu Tuhan. Beserta kami, Kau Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Yesus. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan terus mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau, sebab Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Katakan bersama saudara dari hatimu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah Immanuel, Kau Allah Kau kuatkan, kami bertahan di dalam Engkau Tuhan. Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah Immanuel, lebih lagi dengan iman katakan Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, katakan Immanuel, Engkau beserta kami, Engkau beserta Immanuel, kami panggil namamu Immanuel, Engkau beserta. panggil namanya Immanuel, Engkau Allah beserta kami Tuhan. Katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan, Engkau yang kuatkan kami bertahan.
Tidak ada kekuatan lain selain di dalam Engkau Tuhan. Dalam kesesakan kami, Kau buktikan Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Dia yang berkata, panggil namaku Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Dia yang berjanji tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi Dia menyertai sekalipun berat keadaanmu hari-hari ini. Angkat imanmu, lihat kepada Tuhan, panggil dan berseru kepadanya, sebab Dia sumber kekuatan, sebab Dia yang menopang. Kami percaya Tuhan, Kau yang beri kekuatan, Kau yang beri pertolongan. Sebab itu kami mau berharap kepada-Mu, Kau yang beri kemenangan bagi kami. Katakan, Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan hidup kami. Kau telah buktikan Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan kami bertahan. Aku bertahan dalam setiap kesesakan di hidup kami. Engkau pengharapan kami dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yang kami percaya, kami meletakkan setiap pengharapan kami di dalam Engkau, karena kami percaya bahwa selama kami menyembah, kami percaya bahwa kami menyembah Tuhan yang benar. Engkau Allah yang berperkara atas kehidupan kami sampai hari ini, bahwa kuasa-Mu masih terjadi Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Hati kami percaya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau beserta selalu, kami melihat mujizat-Mu. Ada mujizat setiap hari. Dengan yakin dan percaya kami katakan, selama ku menyembah-Mu, amin, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau beserta kami, selama Kau beserta kami melihat
Amin. setiap Selama ku menyembah-Mu, selama ku menyembah Tuhan, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. selama Engkau menyertai setiap langkah hidup kami percaya Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak. Kami percaya Tuhan, setiap hari. haleluya. Lebih lagi kami nyatakan, selama ku menyembah-Mu, oh ku percaya Bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau beserta, kami melihat mujizat Tuhan setiap hari. Kami percaya kuasa-Mu masih sama Tuhan, dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami letakkan setiap pengharapan kami Tuhan, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau yang pegang setiap hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami tetap percaya pada setiap perkara apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami meletakkan setiap hidup kami, karena kami punya Tuhan yang sungguh ajaib. Engkau heran. Lebih lagi kami nyatakan di hadapan Engkau, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Tuhan, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat Tuhan masih terjadi. Selama Engkau menyertai setiap hidup kami, kami tidak takut, kami tidak gentar. Engkau selalu ada Tuhan. Mujizat setiap hari. Kami percaya kuasa-Mu mengalir malam ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Kami percaya dari tempat yang maha tinggi, kuasa-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kekal mulia, Kau hadir di sini. memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa kekal, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari dengan iman-Mu mengalir kuasa-Mu, mengalir dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, Kami tenang bersamamu Bapa. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan ya Tuhan. Luka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kuasa-Mu Tuhan, kami percaya saat hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, Kau yang sanggup memulihkan, Kau yang sanggup menyembuhkan, Kau yang sanggup memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, mari sembah Dia. Yesus, kami menyembah Yesus. Mengalir kuasa-Mu dari tempat Kau yang memulihkan setiap umat. Bapa kekal mulia, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau yang memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa, mari lebih lagi rasakan kasih-Nya mengalir. Yes, Jesus, kasih-Mu mengalir. Engkau hadir di sini, memulihkan, ya Yesus, menyembuhkan. Amin, amin. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat. Amin, amin. Kau Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau sumber kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menopang kami. Karena itu malam ini kami membuka hati kami Tuhan bagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami umat-Mu, tuntun kami dalam jalan-jalan hidup kami, agar kami boleh tetap kuat dalam menjalani setiap proses, setiap pergumulan.
Kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, terus kirimkan kesaksian saudara walaupun lama mungkin dibaca karena memang yang masuk banyak sekali. Tapi satu saat pasti akan dibaca saudara ya. Baik, kita akan mendengarkan ya. Selamat malam Ibu Debbie, puji Tuhan. Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa Bu ya. Berdoa Ibu Debbie dan keluarga juga selalu dipakai Tuhan dan selalu sehat. Selalu luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau bersaksi atas kemurahan Tuhan Yesus untuk anak saya. Ya, puji Tuhan. Anak saya ini berumur ya 7 tahun. Jadi ya, ini kesaksian saya yang kedua di Mesbah Doa ya. Saya bernama Septi dari Depok ya, puji Tuhan, Septi dari Depok. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, terutama untuk anak saya yang berusia 7 tahun. Ya, saya bahkan sudah pernah mengikuti Mesbah Doa onsite Ibu. Dan Tuhan itu sungguh hidup dan luar biasa. Bahkan dia ada dalam segala pergumulan hidup kita. Tuhan melihat ya sedih bahkan susah kita. Tuhan ada dalam sukacita kita, bahkan dalam penderitaan kita, dan dia selalu mendengar semua permohonan kita. Ya, entah tanggal berapa tepatnya saya lupa. Tiba-tiba ada benjolan kecil di siku tangan kanan anak saya Beryl. Awalnya dia bilang itu karena terbentur. Namun selang beberapa hari dia bilang benjolan di siku tangannya itu keras. Saya lihat dan saya amati lalu saya simpulkan itu adalah bisul, ya pikir saya. Saya bilang kepada anak saya nanti juga pecah ya Dek ya. Sabar, pasti nanti pecah. Beberapa hari kemudian betul bisul itu pun pecah. Namun selang beberapa hari kemudian ada lagi benjolan di atas bibir anak saya. Saya lihat dan saya amati, ya saya juga bilang itu bisul. Beberapa hari kemudian saya melihat ada benjolan lagi muncul di ujung mata dekat hidung. Ya, seperti bisul juga. Akhirnya saya khawatir memeriksakan anak saya ini ke klinik. Kata dokter itu adalah infeksi ya yang bisa memang disebut bisul. Oleh karena itu dokter memberi obat salep ya, lalu saya oleskan salep itu pada benjolan di atas bibir juga benjolan dekat mata anak saya. Puji Tuhan benjolan yang di atas bibir itu akhirnya kempes, tapi yang di area dekat mata semakin membesar. Akhirnya beberapa hari kemudian sepulang anak saya dari sekolah saya membawa dia ke rumah sakit ya karena sudah semakin membesar. Dan akhirnya bertemu dengan dokter spesialis anak ya. Dan dokter itu bilang ya ini harus dioperasi. Karena dokter mengkhawatirkan kalau sampai infeksi itu menyebar dan kena kepada saluran air mata. Dan akhirnya saya diberi rujukan untuk anak saya dibawa ke dokter mata. Di situ saya menjadi sedih dan juga saya merasa takut banget ya mendengar kata harus dioperasi karena kena nanti ke kelenjar air mata. Dalam hati saya berdoa dan saya menolak semua ucapan dokter itu untuk dioperasi. Saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ya, saya percaya Tuhan punya cara yang ajaib untuk menyembuhkan anak saya Beryl ini. Saya juga tolak semua ya operasi dan lain sebagainya. Lalu besoknya kami memeriksakan Beryl ke dokter spesialis mata. Dan akhirnya kami mendapat giliran untuk bertemu dengan dokter ya, setelah observasi yang disampaikan dokter mata tersebut ya dia mengalami ya
dekriostistis ya, atau OD, ini pokoknya ahli bahasa kedokteran saudara ya. Itu sama dengan infeksi pada kelenjar air mata. Dokter mata tersebut ya memberikan 3 opsi yang dapat kami pilih. Wah, ternyata infeksinya itu sudah pada kelenjar air mata. Yang pertama, dokter memberi pilihan ya di rumah sakit, diobservasi di rumah sakit selama 3 hari. Kalau tidak kempes maka akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Atau yang kedua, opsinya adalah langsung ke rumah sakit yang lebih lengkap agar diberi ya perawatan langsung. Yang ketiga, dokter bilang coba konsultasikan ke rumah sakit yang lain supaya mendapatkan ya beberapa pilihan. Saya menelpon suami saya lalu kami berdiskusi. Lalu saya ambil opsi yang kedua, yaitu saya minta surat rujukan untuk kami boleh ke rumah sakit yang lebih ya lengkap. Puji Tuhan, saya berkata dalam hati, ya masih banyak waktu sebelum kami memutuskan besok ya ke rumah sakit itu. Saya berdoa, Tuhan, kami percaya ya Tuhan masih bisa menyembuhkan dengan cara Tuhan. Sehingga tidak perlu pergi ke rumah sakit lalu dioperasi. Karena dokter sudah menyatakan harus dioperasi dan itu sudah di kelenjar air mata. Kami pulang ya saat itu. Saya mengurus BPJS buat anak saya ya dan semua yang diperlukan. Malamnya ketika suami saya sudah pulang bekerja, ya saya mengajak suami saya, kami bertiga berdoa dan saya imani. Saya perkatakan kami pernah mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Ya dulu pun ya anak saya Beril pernah dikatakan dokter harus dioperasi tetapi sembuh dengan mujizat Tuhan. Maka sekarang pun ya Tuhan pasti bisa menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Begitu saya bilang amin ya kami kaget karena benjolan itu ya mulai pecah dan mengeluarkan nanah darah sedikit demi sedikit. Disitulah saya bertiga menangis bersyukur ya karena Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, bahkan dia bersama dengan kami ya, bahkan melihat Beril yang sedang sakit Tuhan tahu. Lalu kami mulai membersihkan nanah dan darah yang keluar, kami mengompres dengan air hangat, kami oleskan dengan baby oil lalu sambil kami terus berdoa. Ya masih sedikit nanah yang keluar, hanya sedikit, namun kami sudah berbahagia dan percaya Tuhan sudah sembuhkan karena yang penting nanah itu keluar, pecah ya, dan itu adalah satu mujizat yang luar biasa. Besok paginya kami lihat tidak ada lagi nanah yang keluar, suami saya mengompres lagi pakai air hangat dan kami membersihkan pakai kapas ya, dan nanah yang keluar sampai akhirnya benjolannya pun mengempes dan anak kami Beril sembuh dengan ajaib ya. Dan puji Tuhan ya dia ada bersama dengan kami dalam segala ketakutan dan segala kekhawatiran kami. Tuhan itu dahsyat. Ya saya sempat mengajak suami ke rumah sakit karena antibiotiknya sudah habis, tapi suami meyakinkan saya bahwa anak saya sudah sembuh ya dan tidak perlu lagi ke rumah sakit. Dan saya mengimani ya bahwa ya Beril sudah sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kesaksian kami Ibu Debbie. Tuhan Allah Yesus Allah yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa dan dia selalu bersama dengan kita. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya luar biasa saudara, ya kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan ini saya melihat foto-foto yang dikirim, aduh ya luar biasa memang ya, itu bisulnya sampai besar sekali di mata saudara. Ya tapi itulah tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Bayangkan tinggal besok sudah harus ke rumah sakit memutuskan dan akan mendengar apa yang dokter sampaikan. Mungkin pasti dokter di rumah sakit juga akan berkata operasi. Namun ya itu Tuhan kita tidak pernah terlambat, dia selalu tepat pada waktunya bagi orang-orang yang mau terus berharap setia kepadanya. Terima kasih Ibu kesaksiannya luar biasa ya, puji Tuhan. Saudara teruslah berharap, teruslah percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara bagi kita yang sungguh-sungguh berharap kepada dia. Jangan pernah berhenti untuk berharap.
Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai membaca bagaimana kisah raja-raja selanjutnya setelah Yerobeam, ya. Akhirnya Nadab, ya, anak dari Yerobeam menggantikan dia raja di Israel, dan akhirnya ya ketika Nadab menjadi raja, Baesa membuat persenggolan dan membunuh Nadab, ya, dan seluruh keluarga Yerobeam dibunuh oleh Baesa. Dan ketika Baesa juga menduduki tahta kerajaan, Nadab mati, ya, akhirnya Baesa pun yang dibunuh karena dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan setelah itu anaknya naik, yaitu Ela, ya. Dan kita lihat di sini Ela adalah anak Baesa, Raja Ela. Dia juga melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, dan akhirnya saudara ada seorang panglimanya ya berkhianat terhadap dia, yaitu namanya Zimri. Dan akhirnya juga ya Raja Ela dibunuh oleh Zimri. Kita lihat turun temurun apa yang dilakukan dosa ayah itu turun kepada anaknya, saudara, ya. Dan akhirnya tidak dielakkan apa yang dilakukan oleh Baesa terjadi juga kepada anaknya, dan anaknya Ela dibunuh oleh Zimri. Sekarang kita lanjutkan ya ayat yang ke-15. Dikatakan di sana dalam tahun ke-27 ya. Zaman Asa Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa. Sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja. Maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri panglima tentara menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju ya dari Gibeton dan mereka mengepung Tirsa. Ya, segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya dan ia mati. Oleh karena dosa-dosanya yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel? Jadi saudara, Zimri adalah raja Israel yang tersingkat waktu pemerintahannya itu hanya 7 hari. Ya, karena dia membunuh Raja Ela dan seluruh keluarganya, dan akhirnya dia mengangkat dirinya menjadi raja, dan hanya dia dikatakan itu adalah ya yang paling singkat. Ya, dan dikatakan dia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa. Waktu ketahuan oleh raja ternyata Zimri sudah membunuh Raja Ela dan seluruh keluarganya. Akhirnya rakyat ya mengangkat seorang raja baru, saudara, menobatkan Omri menjadi raja, saudara. Dan apa yang terjadi? Zimri ketakutan, dia lari ya ke dalam istana. Ya, dia lari ke dalam istana dan dia membakar ya seluruh istana itu, dikatakan di sana. Ya, dia melihat itu lalu dia masuk ke dalam puri istana raja, lalu ia membakar seluruh istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya dan ia mati. Jadi Zimri mati bunuh diri dengan cara membakar istana dan dia juga mati di dalamnya. Itulah saudara, kita lihat di sini ya dosa itu tidak akan pernah melakukan hal yang baik. Ya, di mata Tuhan dosa itu akan selalu mendatangkan malapetaka. Apalagi kalau orang-orang memang ya bersengaja, bersepakat, bersekongkol untuk melakukan yang jahat. Kenapa itu terjadi? Ya, kita lihat akibat dari apa? Berdosa dan ngajak-ngajak orang lain untuk ikut berdosa. Jangan ajak-ajak orang lain untuk ikut berdosa, maka kita ini nanti akan mendapat balasannya. Justru kalau ada orang datang, kita tahu dia itu berdosa atau dia ya kepahitan sama orang, lalu dia bilang saya itu gini loh, kita ngomong jangan, ndak usah ya, ndak boleh begitu. Kita ini nasehatin, jangan ajak-ajak orang lain juga ikut berdosa, saudara ya. Kita lanjut sekarang ayat yang ke-21, Omri Raja Israel. Pada waktu itu bangsa Israel terbagi 2, sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja. Dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati maka Omri menjadi raja. Ya saudara, jadi kita lihat di sini dikatakan
Omri itu mengawali pemerintahannya ketika pertikaian politik sedang merebak di Israel. Pas sedang pertikaian politik terjadi, Omri ini menjadi raja, saudara ya. Dan ya setelah Simri bunuh diri, tentara Israel memilih Omri, panglima mereka, sebagai penguasa ya berikutnya. Tibni itu merupakan saingan utama Omri untuk menduduki tahta. Ya, dan akhirnya saudara ya dikatakan di sana ketika Tibni mati dan Omri akhirnya diangkat menjadi raja. Dan kemudian akhirnya Omri memulai pemerintahannya yang jahat juga ya, selama 12 tahun. Ia memerintah sebagai raja di Israel. Jadi Omri ini adalah seorang pemimpin yang cerdas dan cakap. Dia mengatur pembangunan ibu kotanya yang baru, Samaria, sambil memperkuat bangsa itu secara politik dan militer. Tetapi Omri mengabaikan kondisi kerohanian bangsanya dan rakyatnya. Bahkan dia sengaja memimpin bangsa Israel untuk menjauh dari Allah, untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar lagi, saudara. Dikatakan di sana akhirnya ketika Tibni mati, Omri pun diangkat menjadi raja. Ayat 23, dalam tahun ke-31 zaman Asa Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel. Ingat, Israel terbagi atas dua ya. Pada waktu itu kerajaan utara dan selatan, Yehuda dan Israel ya. Dikatakan di sana pada tahun ke-31 ya, pada zaman Asa Raja Yehuda, Omri menjadi raja. Jadi Yehuda itu rajanya masih Asa terus, tapi di kerajaan Israel ini sudah ganti berapa kali ganti, saudara, karena saling membunuh. Ya, Omri menjadi raja atas Israel dan ia memerintah 12 tahun lamanya di Tirsa, ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria, maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, jadi kita melihat, saudara, ya memang ini ya raja-raja Israel yang kemudian terpilih itu berdosa, membawa bangsa itu semakin berdosa. Ya, dan kita lihat di sini ya, ibu kota baru Omri itu di Samaria. Dia membeli satu gunung ya, Gunung Samaria, dan memberikan beberapa keuntungan politik saat itu. Kota ini adalah milik pribadinya. Jadi dia memiliki kekuasaan penuh atas kota ini. Samaria itu terletak di puncak bukit dan membuatnya lebih mudah untuk mempertahankan diri. Omri akhirnya mati sebelum kota ini selesai dibangun. Ya, maka anaknya Ahab menyelesaikan pembangunan kota itu. Ya, tidak hanya dengan membangun istana gading yang indah, tetapi juga kuil dewa Baal. Samaria menjadi ibu kota negara untuk sisa-sisa dari dinasti Israel. Sampai kota ini jatuh ke tangan orang-orang Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Ya, dan kita akan lihat ya bagaimana pada akhirnya ya Ahab ya raja yang jahat, penyembah Baal, dan akhirnya dia menggantikan orang tuanya ya Omri yang akhirnya mati, dan semua kejahatan demi kejahatan mereka buat sehingga bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Saudara, kita akan lanjutkan besok ya, dan mari kita mau tundukkan kepala, kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami banyak belajar dari kisah raja-raja di Israel. Bagaimana mereka tidak mentaati Tuhan, bagaimana mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, bagaimana mereka hidup jauh dari Allah, bahkan mengajak bangsa itu berdosa meninggalkan Tuhan. Tuhan, ajar kepada kami untuk selalu hidup berpaut pada Tuhan, berpegang pada hukum-hukum Tuhan, tidak membelakangi Tuhan, tidak menjauhi Tuhan, tetapi sungguh-sungguh berpaut hati kami hanya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu mereka yang selalu setia di mesbah doa, Tuhan tuntun, Tuhan bawa senantiasa
senantiasa untuk mencari Engkau, mengenal kebenaran-Mu Bapa, agar hidup mereka selalu Tuhan ada di dalam tuntunan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami untuk senantiasa berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Bawa kami untuk kami dan seisi rumah kami, anak-anak kami semuanya hidup menyembah Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang ada persoalan beban yang berat. Tuhan turut campur tangan Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bertobat, berbalik, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga, anak-anak yang jauh dari Tuhan, Tuhan bawa kembali supaya hati orang tua juga senantiasa berserah kepada Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, Tuhan bahkan kemabukan, pesta pora, Tuhan bahkan persinahan, perselingkuhan. Kami berdoa Bapa, kepahitan, kekecewaan semua dilepaskan dari hidup kami. Kau juga Tuhan yang terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada dalam persoalan rumah tangga, suami istri yang bercerai, Tuhan pulihkan kembali. Berkati juga Bapa bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah bangsa ini boleh kembali kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, meninggalkan segala dosa. Hujan pertobatan tercurah atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, orang-orang berbalik kepada Tuhan. Dan juga memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mencari Engkau, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, yang sedang terbaring sakit. Mari Saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah Tuhan yang terbaik atas kehidupan kami. Biarlah anugerah berkat-Mu senantiasa melimpah atas setiap kami yang ingin menjual aset, terlilit hutang piutang. Tuhan kami berdoa memohon kiranya campur tangan Tuhan boleh terjadi, sehingga setiap kami Tuhan boleh sungguh-sungguh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami bertobat dalam hal keuangan, ampuni kalau kami tidak mempergunakan keuangan kami dengan benar. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang senantiasa mencari wajah-Mu. Biarlah anugerah Tuhan melimpah. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden Jokowi juga Tuhan menjelang pemilihan umum. Biarlah Tuhan Engkau juga turut bekerja memilih seorang pemimpin yang terbaik di atas bangsa kami. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dan bangsa-bangsa juga boleh bertobat, berbalik kepada Tuhan, serta sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau semakin memberi kami kekuatan di hari-hari yang terakhir ini. Ada begitu banyak penderitaan dan kesusahan, biarlah Tuhan menjadi penghibur bagi setiap kami. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Saudara. Jauh